Sim. Ya Allah. Mas, ini biar saya ngurus ya Mas ya. Mas selamatin ini wanitanya. Baiklah Lur, untuk kali ini kita lanjutkan perjalanan di malam hari. Dan alhamdulillah untuk detik ini kita sudah mulai menemukan tanda-tanda keberadaan anak-anaknya. Kita belum menemukan keberadaan ibunya, tapi dengan ini setidaknya kita bisa sedikit demi sedikit mencari informasi teman-teman. Jadi tetap saja kita harus urusi anak-anaknya, karena kalau kita biarkan pun mereka akan membahayakan kita kan. Ya. Semoga malam hari ini Fik ketemu sedulur. Luar! Kalian ini adalah makhluk-makhluk yang bodoh. Kalau kalian sayang kepada ibu kalian, setidaknya beritahu di mana ibu kalian berada. Agar apa? Agar kami menyelamatkan dia. Agar kami bisa menjaga dia dan memastikan dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya kan? Iya bos, betul bos. Dibandingkan kalian mencari saya seorang diri, saya tidak akan menemui kalian atau paman kalian seorang diri. Jangan jadi anak durhaka bajingan. Keluar kau! Satu. Mana bos? Astagfirullahaladzim. Hei! Jangan jadi pecundang kau. Yang pertama saya bertegas. Saya bukan bapakmu. Tapi saya peduli dengan ibumu. Kalau kau mencari siapa bapakmu, yaitu pamanmu. Paman Haramanto. Berhentilah kalian mengejar-ngejar saya. Percuma. Saya tidak akan tunduk ataupun takluk kepada perintah-perintah Haramanto. Haramanto itu hanya memanfaatkan kalian. Dia tidak sayang terhadap anaknya. Dia hanya ingin anaknya mewujudkan cita-citanya. Entah itu baik ataupun buruk. Ya kan, Tul? Iya, betul bos. Kalau kau peduli dengan ibumu, serahkan ibumu kepada kami. Akan kami rawat dia selayaknya manusia. Lantas, apa maksud tujuanmu datang kemari menemui kami? Ah? Kau bukan untuk menjemputku. Baiklah, kalau kau ada tujuan lain, kau masuk ke raganya Abdul. Kita bicara. Apa yang ingin kau sampaikan? Tunggu dulu tua. Tenangkan emosimu. Bagaimana saya tidak marah? Bagaimana saya bisa tenang? Sedangkan ada manusia di tempat ini yang dia sedang diperalat oleh bangsa iblis. Redamkan. Saya mengakui itu. Saya mengakui bahwa kau dan aku itu adalah golongan yang berbeda. Berarti kau percaya bahwa saya itu bukan ayahmu? Ya, saya menyadari itu. Saya menyadari kau dan aku bukanlah ayah dan anak. Kau tahu siapa ayahmu? Ya, tahu. Siapa? Haramanto.
Baguslah kalau seperti itu. Nampaknya kau satu-satunya dari anak Haramanto yang sadar akan itu. Ya, saya pun sadar dan saya merasa kasihan dengan ibu. Baguslah kalau seperti itu. Dan saya ingin ibu terbebas. Karena saya sadar, bukan disitulah tempatnya. Anak yang berbakti. Baguslah kalau seperti itu. Akan tetapi, saya diberi tugas. Dan semua anak-anak juga diberi tugas. Dan tugasnya berbeda-beda. Dan di sini, saya ditugaskan untuk mencari darah yang masih segar. Kau cari darah celeng banyak. Bukan sembarang darah. Siapa? Siapa yang kau cari sebenarnya? Darah itu harus cocok dengan Haramanto. Jika kau peduli dengan ayahmu, ibumu maksudnya, kenapa kau harus menuruti kata-kata ayahmu? Karena dengan cara itu, Haramanto bilang, ibu akan terbebas jikalau aku berhasil mendapatkan darah itu. Sebentar. Di sini kau ditugaskan oleh Haramanto untuk mendapatkan darah manusia yang kau singgahi itu. Benar. Anak ini. Darah anak ini. Setelah itu, darah yang cocok. Setelah kau dapatkan darahnya, maka ayahmu berjanji akan melepaskan ibumu. Kembali ke tempat asalnya, bukan di hutan. Kembali ke tempat manusia. Apakah kata-kata ayahmu itu bisa dipercaya? Saya tidak tahu. Akan tetapi, jikalau saya tidak menuruti perintahnya, maka aku akan mati. Daripada kau harus mengambil darah manusia ini, akan lebih mudah jika kau memberitahu di mana ibumu berada. Tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Kami para anak-anak sudah ditanamkan sihir yang ketika itu mengatakan suatu tempat dan nama ibuku, kami akan langsung mati. Setidaknya kematianmu bisa berguna untuk ibumu. Tapi berguna lagi jika aku tidak mati, tetapi ibuku selamat. Kau tahu, ibumu itu sudah merasakan banyak penderitaan. Saya sadar itu. Untuk melahirkanmu dan saudara-saudaramu itu. Masa dirimu tidak ada rasa ingin berkorban sedikit pun? Ini juga sebagian dari pengorbanan. Kau hanya tinggal katakan. Saya juga sadar tidak mudah mendapatkan darah anak ini. Yang di situ, jika aku memaksa, maka aku akan melawanmu, anak ini dan juga anak ini. Saya sudah memikirkan itu. Apakah itu bukanlah sebuah pengorbanan? Saya tahu kau dalam tekanan yang tinggi. Saya paham tentang itu. Kau bisa bergabung bersama kami setelah kau mengucapkan kata-kata itu. Tidak bisa. Kau bisa ucapkan di mana dia berada atau nama ibumu setidaknya. Setelah itu kau berlindung. Asalkan kau tahu. Aku bisa dikendalikan oleh Haramanto. Saya tahu. Jika aku bergabung denganmu, maka itu merupakan hal yang sama. Benar juga sih, Bos.
Kalau dia kita lindungi, dia masih dalam pengaruh dan nantinya akan menyerang kita dari belakang. Ini menyusahkan. Begini, jika kami berikan darah itu sekarang, maka semua akan selesai. Itu yang dijanjikan oleh Araman. Ya, Berarti kami harus menyayat daging terlebih dahulu, lalu kau bawa ke sana. cukup dengan darahnya. Dan darah itu diteteskan kepada raja. Ya, berarti kau bisa membawanya dari tempat ini. Tidak bisa. Ya bagaimana? Darah itu harus segar. Langsung keluar dari kulitnya dan langsung diteteskan kepada raja itu. Berarti kalau kau bawa itu hitungannya sudah tidak segar. Sudah tidak segar. Sudah tercampur dengan udara. Begini, kau belum mencoba untuk mengatakan tempatnya. Siapa tahu itu hanya gertakan. Tidak ada sihir yang benar-benar akan menghancurkanmu ketika mengucapkan kata tempat itu. Tidak bisa. Jika aku mati, maka pengorbananku juga akan selesai. Tidak seperti itu. Cara berpikirmu salah. Yang namanya mati itu tidak ada yang tahu. Karena Haramanto mengatakan, jika kau mengatakan di mana tempat dan siapa nama ibumu, walaupun kau hanya membuka mulut, tetapi kau sudah punya niat, maka kau akan langsung mati. Berarti belum sempat kau mengucapkan semua kata itu kau akan mati. Akan mati. Jika kau punya niat saja kau akan mati. Ya. Tidak semudah itu. Sialan Haramanto. Menggunakan anaknya sebagai alat dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Begini, berapa usiamu? Berapa hari usiamu? 5. 5 hari. Kau sebenarnya anak yang luar biasa. Umurmu yang 5 hari ini kau sudah berpikir setara dengan makhluk dewasa. Sayangnya ayahku merupakan ayah yang jahat. Berontak. Ayahku bukanlah dirimu. Ya, Saya sadarkan itu. maka berontaklah. Berontaklah. Sihir itu yang menyusahkanku. Berontaklah. Jika kau berontak, Ucapkanlah kata-kata itu. Di mana ibumu berada. Ingat pengorbanan ibumu. Ucapkan. Semua akan selesai. Apakah ini akan baik-baik saja? Percaya denganku. Ibuku ada di... Betul. Mas, Tiba-tiba hilang dia. Hah? Dia benar-benar menghancurkan anaknya, anjing. Tenang dulu, istirahat dulu Mas Abdul. Oke Lur. Ini berarti udah dipastikan semua anak-anaknya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Tapi kenapa kita tidak berpikir untuk dia menunjukkannya? Menunjukkan gimana maksudnya Mas? Lokasinya. Kalaupun dengan ucapan dia akan lebur, setidaknya dengan menunjukkan. Nganterin gitu maksudnya? Iya. Tidak semudah itu, Cil. Dia dikendalikan. Obrolan kita saat ini pun didengar oleh Haramanto. Jadi ketika dia melangkah untuk menunjukkan, pasti dia akan dileburkan begitu saja. Dia itu menjadi kurir atau pengantar surat yang kalau gagal akan dibunuh begitu saja.
Astagfirullahaladzim. Kita akan coba cara lain tuh. Akhirnya kita jalan, sisiri siapa Padahal tahu baik gitu loh bos. dia sudah kelihatan. Lur, saya open cam lagi karena ini ada anomali di mana kita menemukan ada benda menyerupai CD ya teman-teman. Ada tangkai enggak? Bentar. Ini punya cewek ya kalau ini ya. Cewek lah mas, masa Ada cowok pakai gitu. ada udah renda-rendanya bunga-bunga kayak gitu. gini ya. Udah disemutin itu lur. Apa mungkin ini salah satu bukti tanda-tandanya ibu yang kita cari? Maksudnya wanita itu mas? Iya. Bisa jadi sih. Masa di hutan? Ya, kalau logis lah ya. Mungkin ini tanda-tandanya. Nggak ada Berarti- jemuran kayak gitu tuh. Hah? Ya nggak ada jemuran, ada Iya. celah dalam. Terus kalaupun ada orang ninggalin CD di sini itu buat apa? Buat apa? Kalau enggak dia buru-buru pengen lepas gitu kan? Atau tidak sadar lepas. Gini, Pakai ini nih tanda-tanda ini bisa buat petunjuk bos. Saya tahu deh, saya tahu maksud kau bilang petunjuk itu apa. Itu bukan ide yang bagus. bukan ide yang bagus. Ya, Udah bos, ini demi kebaikan. bajingan lah, masa saya suruh nyiumin kayak gini. Ya kan bos yang paling peka bos hidungnya. Ya bukan untuk itu fungsi hidung saya, anjing. Lumayan bos, ini petunjuk bos. Hehehe. Di sini hanya bos kurang yang bisa diandalkan ya. Iya. Pahlawan bener. kita malam hari ini. Ini petunjuk besar dibandingkan kita harus tanya-tanya ke anak-anaknya yang nggak mungkin bisa jawab Bisa jawab. dan nggak mungkin akan jawab juga. Secara tidak langsung ini saksi bisu yang bisa kita telusuri nantinya bos. Apa pahlawan harus mencium celana dalam wanita? Ah, Ya enggak cukup. Tapi kan ini isinya lah. Isinya sini berikan ke saya. emang mau Demi bos. kalian ini loh. Ya bukan demi kalian, demi kita bersama. Hihi. Ya bos. Tolonglah bos. Mau bos. Ayah, Ini harapan kita satu-satunya bos. jangan ini kutangnya. Patok gitu bos. Karena kutang. Ya juga sih. Ini harus dianggap sebagai bentuk kepahlawanan ya. Oh iya bos, pastinya bos. Tenang aja. Ini kalian lemah penciumannya. Ye. Bilangin Apipah nih ye. Anjing kau. Kemarin saja saya dimarahin gara-gara nenek Toyo. Dasar bos ngomongnya kasar. Yuh. Mau apa bos? Bawa apa bos? Ulum. Lagi bos. Kayaknya bos guru menikmati ini malah. Bajingan. Aromanya apa bos? Garu. Ih. Ini kayak bau kue. Hah? Kayak bau kue, Tul. Maksudnya Bau kue, Tul. Serius, Tul. kue roti. Iya. Hah? Iya. Yang benar. Iya, sini sih. Coba. Nih. Buah, anjing. Bajingan bos. Mana ada gembok buat bau kue? Roti dari mana sih bos? Ah, Nih. roti dari. Ini mah roti yang dikeluarin dari sapi bos. Ayo, ikuti saya. Bajingan. Telepong itu, Tul, bukan roti. Ya, bentuknya kan kayak roti bos kalau kasih lilin atasnya.
Sana. Masih jauh nggak, Bos? Masih. Allah Akbar. Astagfirullah. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, siapa sih ini? Anu, sinten nggih yang? Siapa? Tutu. Tutu sawah, tutu gunung. Ya, yang gue kurang pesan. Assalamualaikum, Yang. Aduh, gimana kabarnya? Yang? Waalaikumsalam. Masya Allah. Aduh, gimana aja nih, Yang? Baru ketemu lagi nih. Kedatangan saya ke tempat ini ingin menyampaikan kabar duka. Hah? Setelah perjuangan Tuan Margidana Kemita dan juga Eyang Warta, ada sebuah kejadian yang perlu kalian tahu. Kejadian apa, Yang? Bahwasanya Eyang Warta mengalami luka berat pada saat membentengi Astagfirullahaladzim. rumah Nak Kendana Astagfirullahaladzim. Yang Warta terluka. di bagian kepala. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Beliau bagian saat kepala? ini sedang perjalanan menuju ke guru kami. Perjalanan Sedang pulang. Ya Allah, Yang. hendak diobati. Saya perlu mengatakan ini. Ya, Karena ini penting banget, Yang. agar kalian juga tidak kaget saat kalian mendengarnya nanti. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini tidak masalah. Karena akan ditangani oleh tabib yang terbaik. Dan luka itu hanyalah luka peperangan, bukan luka penyakit, sihir atau apapun. Beneran tapi mbak udah di Dalam bawah? perjalanan. Ya Allah. Semoga Yang Warta enggak apa-apa. Ya doakan saja. Iya. Kemudian saya juga hendak memberitakan bahwa untuk saat ini jumlah anak-anak Haramanto sudah berkurang. Jadi kalian tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena keadaan di rumah baik-baik saja. Alhamdulillah. Tapi beneran ini Yang Warta enggak apa-apa? Benar. Saya sempat bertanya kepada beliau, Tuan, apakah Tuan tidak sebaiknya istirahat saja? Beliau bilang seperti ini, lebih baik saya melihat tetes darah kepala saya sendiri dibandingkan saya harus melihat tangis tetes air mata yang jatuh dari mata cucu-cucu saya. Masya Allah. Masih Saya memimpikan belajar kita. banyak dari beliau. Jadi dengan kata-kata yang terucap dari beliau hendaknya menjadi api semangat untuk kalian, bukan menjadi api yang melemahkan kalian. Ya Allah, Yang Warta. Astagfirullahaladzim. Nampaknya saya tidak perlu memberikan kata-kata hari ini. Ya kalau ada yang nggak apa-apa, Yang. Karena kata-kata hari ini akan selalu kalah indahnya dengan kata-kata dari eyang kalian, Eyang Warta. Saya yakin beliau akan baik-baik saja. Begitu saya sampaikan kabarnya, saya akan segera kembali ke sana untuk melindungi sanak keluarga kalian. Matur suwun, Yang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Yang. Hati-hati di jalan. Aduh, Yang Warta katanya terluka, Mas. Baiklah, Tul. Masih diciumin, Bos. Oh iya. Lupa Bos, lupa. Ini jangan menjadi kelemahan untuk kita. Kita harus segera menemukan wanita itu agar kita bisa cepat tilik Pak Dalang. Siap, Bos.
Itu nyari arah apa? Memang menikmati, Bos. Anjing! Tutup mulutmu sebelum saya menutup mulutmu dengan ini. Oh iya, Bos. Siap, 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 siap. Apa kau mau? Enggak. Bau telepong kayak gitu. Oke lur, kali ini kita nyalain kamera karena ini kita mendengar ada suara manusia dan ini perempuan ya teman-teman. Kemungkinan ini adalah suara wanita yang disandra oleh Haramanto ini. Gimana Mas Abdul? Ada tanda-tanda nggak? Enggak ada, Mas. Nggak ada? Nggak Coba ada. sisir lebih teliti lagi coba. Bah, Tapi ini manusia, Cil. fake ini bos. Kalau belum lihat sih belum bisa dipastikan, tapi saya mencium bau darah manusia di sini. Sebelah mana, Bos? Coba, Bos. Baunya nyebar kok. Aduh. Tuh suaranya kan. Mas, astagfirullahaladzim, Mas. Mas, Apa ini, Mas Mas. Abdul? Ini loh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Lah iya ini manusia ini. Astagfirullahaladzim. Ini. Ya ini sumber darahnya ini. Ini, Bos. Yakin, Bos? Yakin. Manusia bukan, Bos, ini. Manusia ini. Astagfirullahaladzim. Ayo tolongin. Tunggu dulu, Cil. Tunggu. Kenapa, Bos? Justru aneh ini. Anak kenapa bos? Ini tidak dibenteng loh. Ya kebeneran ya. Beneran, nggak ada benteng, nggak ada yang ngalangin. Takutnya ini jebakan.